Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 1 Wajak, wabil khusus Raisul Madrasah Dr. Andes Haji Mulyadi MPD. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan pemirsa Sepen Satwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan di tahun 2020 dengan sehat walafiat. Ramadan nama lainnya adalah Nuzulul Quran. Di dalam Ramadan ada suatu peristiwa besar, yakni adalah Nuzulul Quran. Nuzul yang berarti turun. Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit satu dunia atau yang dinamakan Baitul Izzah. Dari langit ke satu ke dunia kita adalah berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan juga 23 tahun. Pemirsa Sepen Satwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turunnya Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Ketika itu beliau di Gua Hira dan didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu ditanya oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Tetapi Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'in." Ya Jibril, saya tidak bisa membaca. Ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Diulangi sampai 3 kali. Setelah itu Jibril menuntun Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Al-Quran turun di bulan Ramadan, juga berbeda pendapat ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Turunnya begitu juga ada ayat di dalam surah Al-Qadr ayat pertama. Turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa Sepen Satwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran. Pengertian Al-Quran, ulama juga berbeda pendapat. Tapi yang lebih penting adalah Al-Quran huwal mu'jizu al-munazzalu ala nabiyyi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Al-Quran kita adalah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya bernilai ibadah. Selain di bulan Ramadan, kita juga diharuskan, disunahkan untuk membaca Al-Quran baik siang maupun malam. Pemirsa Sepen Satwa TV yang dimuliakan oleh Allah,
Ketika kita sakit, pasti kita akan pergi ke dokter. Ketika sepeda kita rusak, mobil kita rusak, pasti kita akan pergi ke bengkel. Begitu juga ketika HP kita rusak, pasti kita akan pergi ke counter. Bagaimana jika diri kita rusak? Allah cinta kepada hambanya sehingga Allah memberi buku panduan, yakni Al-Quran. Begitu juga ketika kita membeli elektronik, ada buku panduannya. Bagaimana jika kita tidak mematuhi buku panduan tersebut, maka elektronik HP tersebut akan rusak. Begitu juga diri kita. Jika kita tidak mematuhi pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, pasti hidup kita akan rusak. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran perlu kita memahami apa sih yang ada di dalam Al-Quran ini. Ada empat yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita harus berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan kita dari tanah ataupun dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Bagaimana cara kita mencintai Allah, berhubungan baik dengan Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan itulah yang dinamakan takwa. Dan sekarang alhamdulillah kita di bulan Ramadan juga berpuasa, juga melaksanakan perintah Allah. Sehingga agar kehidupan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Yang nomor 2, hubungan baik kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ketika kita cinta pada Allah tidak mencintai nabinya? Karena cinta kepada Nabi Muhammad adalah hubbur Rasul huwa ainun hubbullah. Cinta kepada Rasul adalah sumber kecintaan kepada Allah. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Dengan menjalankan perintah, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam hadis. Baik hadis qudsi, hadis nabawi, hadis qaulan, fi'lan, atau takriran, atau sifatan. Yang nomor 3, ketika di dalam Al-Quran adalah berhubungan baik dengan sesama manusia. Terus siapa yang pertama kali kita harus hormati? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua juga begitu. Yang harus pertama dihormati adalah Rasulullah sudah menjelaskan ummuka, ummuka, dan ummuka. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Makanya Allah menyuruh kita, Rasulullah juga menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, lebih-lebih adalah ibu. Yang kedua adalah pemimpin. Di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19 ini, kita juga harus mematuhi pemimpin. Ketika kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah-ibadah, baik di rumah ataupun di masjid, kita juga harus mengetahui, kita harus memahami perintah dari pemimpin, Bapak Presiden, yakni harus menjaga kebersihan dengan memakai hand sanitizer dan masker, juga menjaga jarak. Hal itu juga dijelaskan di dalam Islam, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadirin Sepensatwa pemirsa TV
yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah hubungan baik dengan alam. Bagaimana ketika kita berhubungan baik dengan alam, dengan tidak menebang pohon sembarangan, dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, sehingga bumi kita, bumi hijau, sehingga bumi kita bumi yang sehat. Karena ketika kita mau dicintai penduduk langit, maka cintailah penduduk yang di bumi. Hadirin pemirsa Sepen Satwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak amalan-amalan yang baik, amalan-amalan sunnah, baik sholat taraweh, sedekah, dan membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Mari kita membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil sejenak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beli apel di kota Malang, makannya di atas bayang, masih kecil berlatih sembayang, sudah besar tinggallah gampang. Ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.